Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izan Fahrani dengan NIM S1E1 22102 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai materi TRIS atau dalam bahasa Indonesianya adalah pohon, yang mana merupakan sebuah struktur yang terdapat dalam pembelajaran struktur data dan algoritma tentunya dengan Python ataupun dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, yang dinamakan dengan struktur pohon ini sendiri dikarenakan bentukannya yang ibaratkan menyerupai seperti bentuk pohon pada umumnya, dan bisa dikatakan juga lebih mudah untuk kita implementasikan dan juga kita analisis. Nah, oke, kita langsung mulai saja masuk ke dalam pembahasannya. Nah, Introduction to Trees. Nah, jadi struktur data pohon ini atau trees ini merupakan sebuah struktur data non-linear. Nah, yang maksudnya adalah menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear yang contohnya seperti array ataupun list atau daftar tertaut. Nah, bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya di awal tadi bahwa yang dinamakan struktur pohon atau tree itu dikarenakan bentukannya yang ibaratnya menyerupai sebuah pohon, ya, yang dimana ada struktur-strukturnya dengan cabang-cabangnya dan sebagainya. Bisa kita lihat bersama di sini. Nah, jadi struktur data atau pohon ini dengan trees menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Nah, sekarang kita lanjut di tree definition and property. Nah, yakni apa sih definisi dan properti apa saja yang terdapat dalam struktur data pohon atau tree tersebut. Nah, jadi eh, tree is an abstract data type. Nah, yang dimana pohon atau tree itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Nah, dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon atau trees itu memiliki elemen yang namanya adalah induk. Nah, 0 atau lebih, 0 atau lebih turunan elemen. Nah, kemudian elemen teratas dari pohon itu disebut akar pohon. Nah, oke, bisa kita lihat di contoh seperti ini. Nah, untuk root-nya ini itu merupakan elemen yang paling atas. Nah, kemudian untuk induknya adalah ini. Nah, dan itu memiliki 0 atau lebih turunan. Nah, itu merupakan anak induknya atau children. Oke, kurang lebih seperti itu definisi umumnya dan juga properti yang terdapat dari pohon atau struktur data trees tersebut. Nah, sekarang kita bahas definisi normalnya. Untuk ini singkat saja kita ambil bagian formally we define a tree as a set of nodes. Nah, yakni secara formal kita mendefinisikan tree atau pohon itu supaya lebih mudah kita definisikan sebagai T. Nah, T itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungan. Nah, hubungannya adalah seperti yang sebelumnya seperti ini. Nah, itu berupa orang tua dan anak, yaitu parent dan children, yang memiliki sifat-sifat berikut. Nah, jika tree-nya itu tidak kosong, maka ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar atau root-nya. Nah, root dari tree tersebut yang tidak mempunyai induk. Nah, kemudian setiap node dari tree yang berbeda itu memiliki node induk unik yakni W.
Nah, sehingga setiap node dengan induk W itu adalah child dari W tersebut. Nah, oke, sekarang bisa kita perhatikan bahwa menurut definisi ini sebuah sebuah tree atau pohon tersebut bisa saja kosong, artinya pohon tersebut itu tidak memiliki simpul apapun. Sehingga konvensi ini juga yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan pohon secara rekursif. Oke, untuk bagian-bagiannya bisa kita lihat. Bisa kita lihat siblings atau saudara kandung. Ya, bisa kita lihat atau dua node itu yang merupakan anak dari orang tua yang sama atau parent yang sama. Nah, kemudian ada eksternal, internal, eh, ada leaves atau sebagai daun yang sebagai luar simpul juga yang dikenal itu sebagai daun. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi yang ini ya, yang mana bisa kita gunakan di sebagai struktur data tersebut atau tree tersebut. Nah, isinya ada tiga, yakni age, path, dan order. Nah, age atau sisi yakni sepasang simpul, contohnya U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Nah, untuk si untuk sisi itu, nah itu terbagi menjadi dua sisi. Nah, kedua ada jalur. Nah, jalur atau path ini merupakan rangkaian node yang sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini tuh sudah terbentuk menjadi dua sisi. Nah, kemudian kita lanjut itu sebuah pohon tree tersebut yang diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara child atau anak-anak dari setiap node. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tree ini sebagai ADT atau data type, yang dimana menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Nah, contohnya sebuah elemen itu disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi eh, hubungan parent atau child atau induk anak yang menentukan struktur pohon atau tree. Nah, jadi objek posisi untuk pohon itu mendukung sebuah metode yang namanya itu elemen. Nah, yang dimana itu akan mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P tersebut. Nah, selanjutnya pohon atau tree ADT itu kemudian mendukung sebuah metode metode tambahan atau pengakses root. Nah, sebagai berikut ini ada beberapa bisa kita lihat. Yang pertama itu root. Nah, root itu akan mengembalikan posisi akar pohon atau non atau tidak ada jika pohonnya kosong. Nah, supaya tidak bingung, eh, nah jadi pohon ini adalah sebuah struktur atau pada pemrograman data. Nah, kita definisikan itu pohon itu sebagai T. Nah, lanjut kita lihat lagi ada isroot. Nah, isroot ini akan mengembalikan true jika posisi adalah akar dari P. Nah,
Parent itu akan mengembalikan posisi induk dari posisi P, atau tidak ada jika P itu adalah akar dari T. Nah, kemudian ada num underscore children yang akan mengembalikan jumlah anak pada posisi P. Nah, kemudian ada T children yang akan menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. Nah, kemudian ada isLab yang akan mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan, dan kemudian ada len. Nah, ini akan mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di tree atau pohon. Nah, kemudian ada isEmpty akan mengembalikan true jika pohon tree tidak berisi posisi apapun. Nah, kemudian ada possession yang akan menghasilkan semua posisi pada tree atau T. Nah, kemudian yang terakhir ada iter yang akan menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon atau tree. Nah, sekarang kita lanjut di bagian duck duck type duck type atau mengetik web. Nah, duck type ini merupakan cara pemrograman di mana suatu objek yang diteruskan ke suatu fungsi. Nah, fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut. Nah, yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Nah, jadi jenis objeknya itu tidak penting, karena sebaliknya objeknya itu harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Dengan alasan ini, duck type itu kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian duck, duck typing ini yang akan digunakan pada struktur data trees atau pohon tersebut ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut saja. Nah, jadi di bagian kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Nah, atau abstract base class for tree data structure. Nah, untuk ini bisa kita lihat. Nah, kita sudah disuguhkan source code untuk membuat tree atau struktur data pohon tersebut. Nah, codingan ini atau source code ini akan kita ikuti dan akan kita coba implementasikan di kode editor kita. Nah, oke, kita langsung beralih saja untuk kita buka Visual Studio Code. Nah, kemudian yang pertama di sini kita akan membuat kelas abstrak ya yang akan merepresentasikan struktur daripada tree tersebut. Nah, jadi kita buat kelas dengan nama tree seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah representasi abstrak untuk lokasi dari tiap-tiap elemen. Nah, yang dimana kita buat dengan kelas position. Nah, selanjutnya di dalam kelas position ini kita mendefinisikan beberapa metode. Metode yang pertama, kita akan mengembalikan elemen yang disimpan di posisinya. Nah, jadi kita buat fungsi untuk metode yang namanya elemen dengan parameternya yakni si pengganti objek atau kita kenal dengan self. Nah, oke, untuk statementnya kita isikan saja terlebih dahulu seperti ini. Kita raise not implemented error. Kemudian di sini must be implemented by a subclass ya. By subclass, sorry ya.
Nah, selanjutnya kita buat metode untuk mengembalikan nilai true apabila posisi yang lainnya itu merepresentasikan lokasi yang sama. Dengan nama metodenya yakni def underscore eq lalu sini. Nah, so sini self ada. Lalu kita copy saja ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk metode yang akan mengembalikan nilai true apabila si order tersebut tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Nah, jadi sekarang kita ganti nama metodenya. Lalu di sini tuh kita hapus semua, lalu kita return. Not self sampai dengan nah oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat abstract method. Nah, untuk subclassnya, oke. Jadi di sini kita pisahkan contohnya dengan tanda pagar. Nah, oke, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan membuat abstract methodnya. Nah, oke, untuk yang pertama kita buat root. Kita buat def root. Aduh, root dengan parameternya cell. Nah, yang akan mengembalikan sebuah posisi. Nah, posisinya itu merepresentasikan akar dari pohon tersebut. Atau non, atau tidak ada jika pohon atau tree tersebut kosong. Nah, untuk isian statementnya kurang lebih masih sama. Nah, jadi tinggal kita ambil saja. Kita tinggal copy. Nah, kemudian sekarang kita buat nah, untuk statement dari fungsinya itu kurang lebih sama, tapi kita ganti saja setiap nama fungsi atau metodenya. Nah, oke, root sudah kita buat, sekarang kita buat parentnya. Nah, untuk itu kita copy saja, kita ganti di sini itu parent. Ada parameter. Nah, yang dimana parent di sini akan mengembalikan posisi yang merepresentasikan parent atau orang tua, ya, dari struktur pohon tersebut, atau non jikalau kosong. Nah, sekarang children. Nah, jadi kita sekarang kita tinggal ganti di sini menjadi 6 underscore children. Nah, tambahkan p
Nah, laut itu yang dimana akan mengembalikan jumlah atau num children atau anakan yang terdapat pada posisi P tersebut. Nah, oke. Sekarang kita buat fungsi atau metode yang namanya adalah children. Nah, yang akan mengembalikan jumlah dari anakan posisi tersebut. Nah, sini kita tinggal paste. Nah, jadi di sini kita hilangkan namanya jadi children sampai rise not implement error. Nah, selanjutnya lagi kita buat fungsi atau metode untuk mengembalikan total keseluruhan elemen yang terdapat di dalam tree atau pohon tersebut. Nah, dengan nama metodenya adalah len. Oke, kita copy saja dan tinggal kita ganti. Nah, dan parameternya nah, oke, sudah beres. Nah, sekarang kita pisahkan lagi ini kita copy saja. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk sekarang kita akan membuat uh, method. Nah, concrete method yang akan mengimplementasikan kelas tersebut atau si kelas position. Nah, oke, yang dimana yang pertama ini kita akan membuat fungsi yang namanya isRoot. Nah, oke, def isRoot. Nah, dengan parameternya ada P. Nah, untuk isi statementnya kita return self dot root kita kosongkan sama dengan P. Nah, fungsi isRoot ini kita akan buat membandingkan true jika posisi P itu merepresentasikan akar dari pohon tersebut atau tree tersebut. Nah, selanjutnya kita buat metode atau fungsi is. Nah, kita copy saja. Sorry. Kita paste. Di sini kita ganti is isLeaf. Nah, isLeaf akan mengembalikan nilai true jikalau posisi P itu tidak memiliki anakan atau children. Nah, jadi kita return self dot underscore self num children. Nah, seperti ini. Seperti Nah, sekarang kita buat metode atau fungsi is empty. Kita copy saja, tinggal kita ganti. Nah, is empty. Seperti ini. Return is empty. Nah, di Nah, seperti ini. Oke, beres. Oke, kurang lebih seperti inilah implementasi codingannya yang telah kita ikuti dengan sini. Nah, oke. Dan bisa kita lihat. Nah, jadi untuk penjelasannya, nah, di sini bahwa kita mengikuti pengetikan yang mana kita sudah jelaskan sebelumnya jadi duck typing. Nah, dengan menyediakan kelas dasar abstrak. Nah, dan kelas abstraknya itu yakni ini, kelas tree. Nah, yang dimana kelas dasar
abstraknya itu dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar tersebut tadi. Ada kelas possession dan juga beberapa metodenya. Nah, untuk kelas dasarnya itu terdiri dari beberapa. Ya, yang pertama yaitu kelas posisi bertingkat yang dengan metode abstrak. Nah, kemudian ada beberapa mode abstraknya. Nah, selanjutnya beberapa metode konkret. Nah, ada isroot, islip, dan SMT. Nah, pada implementasi kali ini kita tidak menyertakan instant atau pewarisan langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelasnya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk codingannya ini sebentar akan saya lengkapi dengan materi tambahannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kedalaman komputasi. Nah, atau computing depth. Nah, jadi misalkan P itu adalah posisi simpul pada pohon atau tree. Nah, jadi kedalaman atau depth atau dari kedalaman itu adalah jumlah ancestor atau nenek moyang P dan sehingga tidak termasuk P itu sendiri. Nah, sehingga kedalaman akar T itu adalah seperti yang dimiliki akar tersebut yang dimana itu tidak ada leluhurnya atau ancestornya. Nah, kemudian kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P itu adalah akar, maka kedalaman P itu adalah 0. Jika tidak, maka kedalaman P itu adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk menghitung kedalaman komputasi itu ada beberapa baris codingan yang akan kita ketikkan. Contohnya seperti ini. Mungkin bisa kita langsung tambahkan. Nah, ada dev. Nah, kita komen dulu. Komen dev. Nah, oke. Nah, formatternya adalah self dan p. Nah, yang akan mengembalikan number white. Aduh, maaf, penjelasannya lagi. Nah, yang akan mengembalikan return to number of levels separating position p from the root. Nah, kita langsung buat pengkondisian. Nah, jika objeknya itu adalah akar. Nah, oke. If left is root. If self is root. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, letternya itu 0. Nah, levelnya itu adalah 0. Nah, yang berfungsi sebagai akar. Apabila bukan akar, nah berarti di sini adalah else. Nah, berarti di sini kita kembalikan levelnya itu adalah 1. Nah, kita tambah dengan objek yang dihitung dengan depth. Nah, di mana depth-nya itu kita ambil dari self.parent. Parentnya dengan parameter. Nah,
Ini, nah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dengan waktu yang berjalan dari tree dengan kedalaman P ini, untuk posisi P ini, posisi P itu adalah saat depth itu menunjukkan kedalaman P pada pohon atau tree. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu yang konstan untuk setiap leluhur, ya, atau untuk setiap ancestor dari si P tersebut. Nah, juga kedalamannya itu berjalan dalam waktu kasus terburuk, di mana N itu adalah jumlah total posisi T. Karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua node membentuk satu cabang. Oke, sekarang kita lihat lagi di menghitung tinggi atau computing height. Nah, jadi ketinggian posisi P pada sebuah pohon itu juga didefinisikan secara rekursif. Nah, jika P itu adalah daunnya, maka tinggi P itu adalah 0. Nah, kemudian jika tidak, maka tinggi P itu adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Nah, selanjutnya ada tinggi atau height. Nah, tinggi pohonnya itu tak kosong. Nah, jadi T itu adalah tinggi akar dari T. Kemudian ada proprociation. Nah, tinggi tree pohon tak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Oke, sehingga bisa kita lihat bahwa we prove two implementation. Nah, disediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Nah, yang dimana yang pertama itu adalah Hake-1P yang memanggil kedalaman algoritma atau P pada posisi setiap daun T yang mengarah ke ini kompleksitas waktu kasus terburuk. Nah, dan Hake yang kedua yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau kompleksitas waktu. Oke, bisa kita lihat lagi. Ada N jumlah posisi di pohon, misalkan terdapat posisi daun. Nah, untuk codingannya bisa pula kita langsung ikuti. Nah, jadi di sini kita tambahkan juga komen. Di sini kita buat dengan hey, hey. Nah, oke. Nah, kita buat fungsi def underscore def underscore hack apa hack one lalu metode set. Nah, itu dia. Nah, oke. Yang akan mengembalikan tinggi dari pohon tersebut yang bekerja dengan kompleksitas waktu atau kompleksitas kasus. Nah, jadi di sini kita return. Nah, di sini banyak menggunakan tanda kurung, jadi kita harus komplit untuk menentukan. Nah, yang pertama kita buat kurung seperti ini, lalu kita ketikkan max. Nah, max itu adalah sebuah metode, lalu kita buka kurung lagi. Maxnya itu dari si self.depth dari kedalamannya. Nah, self.depth-nya itu dengan parameternya yakni P. Oke, seperti ini. Kemudian kita buatkan perulangannya. Perulangannya itu kita indentasi. Nah, for untuk P itu in self dot position, atau mungkin perulangannya ini pada saat ketika kita sudah melengkapi codingannya kita. Nah, untuk sekarang kita kosongkan saja terlebih dahulu. Nah, kita kosongkan. Bisa kita lihat lagi, kita langsung skip saja. Nah, oke, kita masuk sekarang ke hack yang keduanya. Hack yang keduanya, masuk ke hack yang keduanya itu. Kita tinggal copy. Nah,
Kita paste, kita hack yang kedua. Nah, di sini hack yang kedua kita membutuhkan parameter. Nah, yang dimana akan mengembalikan dengan metode yang pertama, hack yang pertama akan mengembalikan tinggi dari pohon tree tersebut yang dimana waktunya itu adalah linear di dalam ukuran dari sub pohonnya atau tree-nya. Oke, jadi di sini kita buatkan dia pengkondisian jikalau eh, adalah daun if is lead dengan parameternya itu adalah P, jadi di return levelnya yakni return yakni 0. Nah, jadi di sini returnnya itu 1, ya terus kita tambahkan. Nah, dengan max dari self.hack kita tambah dengan max, yang mana maksnya itu dari self hack 2, lalu parameternya dimasukkan dalam P-nya itu adalah C. Untuk setiap C in self.children dengan parameternya itu adalah P. Nah, oke, jadi bisa kita lihat definisinya. Jadi di bawah hack metode tinggi yang kedua itu akan membuat kinerja waktu yang berkembang secara top down. Nah, yakni yang dimana kids atau P-nya ini akan berjalan dalam waktu yang menunjukkan jumlah anak dari P. Oke, sekarang, nah, di sini kita buat juga def hack. Def hack-nya ini itu ada self, ada P, eh, P-nya itu sebagai non. Nah, di sini itu kita akan tinggi dari subtree yang akan merotate atau rotasi P. Atau si hack-nya ini kita pindahkan ke tengah. Kita pindahkan ke tengah. Jadi setelah hack. Nah, setelah hack 1. Oke. Nah, yang dimana isi dari statementnya itu kita akan buatkan pengkondisian. Nah, jikalau P-nya itu adalah non, maka kita definisikan P-nya itu eh, sebagai self.root. Nah, lalu kita kembalikan, kita returnnya itu self.height, hex1, hex2, dengan parameternya adalah P untuk memulai rekursi dari hack yang kedua. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk hack-nya. Nah, oke, kita langsung lanjut saja ke sini ya, pohon binary. Nah, atau binary trees. Nah, jadi binary trees atau pohon binar ini merupakan pohon terurut dengan properti sebagai berikut, yang dimana setiap node itu mempunyai paling banyak 2 anak, dan setiap node anak itu diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Nah, anak kiri itu akan mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node.
Nah, oke. Nah, jadi bisa kita lihat langsung jadi seperti ini. Nah, yang ini tuh binary trees yang dimana ini merupakan root-nya yang kemudian ini dan setiap node itu memiliki paling banyak itu dua anak. Nah, ada dua yang dimana itu ada satu yang diberi eh yang pertama itu yang anak satu diberi nama anak kirinya, lalu anak kanannya. Nah, sebuah nah anak kiri, anak kanan, anak kiri, anak kanan. Ya. Nah, pohon yang berakar pada anak kiri atau anak kanan dari simpul internal itu disebut kiri subpohon atau left subtree or right subtree. Nah, pohon binar itu atau binary trees itu dikatakan layak jika setiap node itu mempunyai 0 atau dua anak. Ya, yang dimana pohon atau tree seperti itu juga disebut sebagai pohon binar penuh. Nah, atau full binary tree. Nah, jadi binary trees atau binar yang tepat dari setiap pohon yang internal itu memiliki tepat dua anak. Dan di mana binary trees itu yang tidak tepatnya berarti tidak tepat atau improper atau apabila tidak memiliki tempat dua anak. Nah, contoh-contoh sederhananya yang pertama adalah sebuah pohon keputusan atau decision tree. Nah, yang dimana pohon binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan iya atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada uh, arithmetic expression atau ekspresi aritmatika yang dapat direpresentasikan dengan pohon binar yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan node internal adalah operator. Untuk contohnya adalah kurang lebih seperti ini yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut. Recursive binary tree definition atau definisi pohon binar rekursif. Nah, itu terdiri dari tiga. Yang pertama, sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian yang kedua, pohon binar mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Yang ketiga itu pohon binar yang pula itu mungkin kosong yang disebut subpohon kanan dari T. Nah, kemudian pohon binar sebagai editi atau tipe data abstrak, pohon binar itu merupakan spesialisasi pohon yang mendukung tiga metode pengakses tambahan seperti left, right, and sibling. Nah, untuk left itu akan mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non. Nah, jikalau tidak posisi itu tidak mempunyai anak kiri. Nah, yang right itu akan mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada atau no jika si posisi itu tidak mempunyai anak kanan. Anak kanan. Nah, kemudian sibling akan mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau non jika posisi tersebut tidak mempunyai sibling atau saudara kandung. Saudara. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buat lagi implementasi kelas basis abstrak dari binary tree atau pohon binar tersebut. Nah, sekarang kita akan buat lagi kodenya. Nah, di sini kita buat kelas baru. Nah, yang dimana kelasnya itu mewarisi dari si kelas tree ini. Nah, berarti di sini kita buat kelas binary tree. Mewarisi dari kelas tree. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu additional abstract methodnya. Nah, jadi yang pertama metode yang kita buat itu adalah untuk mengembalikan posisi sebagai anak kiri. Nah, yakni left. Nah, berarti nah, itu ada self dan back.
Nah, untuk returnnya itu akan mengembalikan kosong jikalau P-nya itu tidak memiliki left Rachel atau anak sebelah kiri. Nah, oke, untuk statementnya jadi mungkin sama. Jadi kita copy saja yang ini, apa yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, kita isikan di statementnya si left. Nah, oke, selanjutnya kita buat kebalikannya yang tadi kiri dan sekarang di bagian posisi kanan. Nah, berarti anak kanannya kita copy. Oh, dengan mudahnya mending kita copy saja. Nah, dengan anak di sini berarti like. Sorry. Nah, like. Nah, Nah, sekarang kita buat metode konkretnya. Nah, metode konkretnya ini yakni persaudaraan atau siblings. Nah, jadi di sini si siblings sel P. Nah, sekarang kita buat yang akan mengembalikan posisi yang mana posisinya itu merepresentasikan persaudaraannya atau siblingnya. Nah, ya, atau bisa kita bilang kosong jikalau tidak ada saudaranya atau sibling. Nah, jadi pertama kita buat dulu inisialisasi bahwa dia ini berasal dari orang tua yang sama. Jadi berarti misal kita buat parent self dot parent dengan parameternya yakni si P. Nah, selanjutnya itu kita buat uh, jikalau jikalau parentnya itu kosong, maka maka kita kembalikan kosong, return none. Nah, jikalau tidak kosong, berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita buat tadi pengkondisian maaf. Jikalau P-nya itu hmm, self dari si parent seperti ini, nah maka kita kembalikan self.right. Nah, self.right-nya yang dimana juga diambil dari parameter parent. Nah, oke, untuk else, nah kita copy saja, kita ganti else. Kita else. Nah,
That is not always if readers will. Oke, sekarang kita buat kelas method atau fungsi untuk anakannya atau childrennya berarti eh maaf di sini kita left. Nah, berarti itu di sini children yang dimana nah self dan juga pet. Nah, yang akan menghasilkan iterasi dari posisi yang merepresentasikan children tersebut. Nah, oke, kita buat pengkondisian jikalau si objeknya dari si posisi kiri dengan parameternya si position itu tidak kosong. Nah, maka di sini kita buat itu yield. Nah, yield so left dari si P-nya. Dan selanjutnya kita buat pengkondisian, nah yang dimana kalau right, nah berarti di sini kita ganti saja. Nah, oke. Oke, seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah berhasil kita implementasikan di Visual Studio Code atau editor kita. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang kita buat ini adalah kelas binary tree yang masih bersifat abstrak. Nah, kemudian mewarisi semua properti dari kelas tree, misal parent, is, leaf, root, dan lain-lain. Nah, apa yang telah kita definisikan di sini semuanya itu pula yang akan ditarik, nah yang diwarisi di dalam sini. Nah, nah kemudian menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru, yakin dengan metode kiri dan kanan. Nah, yang dimana itu left leftnya itu sebagai posisi anak kiri dan rightnya itu sebagai di posisi anak kanan. Dan selanjutnya itu kita menyediakan implementasi konkret dari dua metode yakni sibling atau saudara kandung, nah yang berasal dari orang tua atau parent yang sama. Nah juga kit atau generatornya, nah generatornya itu di sini, nah children, nah itu akan diurutkan dari sebuah node-nya. Nah mungkin seperti ini itu basis dari abstrak pohon binarnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sifat dari binary tree yang dimana nyatakan himpunan semua node itu dari A. Nah, yang dimana pohon C itu pada kedalaman yang sama D dengan ketinggian T. Nah, secara umum level dari D memiliki itu node yang paling banyak. Nah, yang jumlah maksimum node pada tingkat pohon binary itu bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon atau tree. Oke, di sini bisa kita lihat saja kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, yang sekarang kita tidak perlu mendefinisikan rumusnya karena kita hanya perlu mengimplementasikan seperti ini. Oke, kita lihat. Laksana pohon. Nah, kita langsung ke struktur tertautnya. Atau linked structure of four binary tree. Nah, jadi di linked structure-nya ini setiap node itu menyimpan referensi sebagai berikut. Nah, yang dimana elemen yang disimpan pada posisi P itu node anak kiri,
dan not anak kanan, lalu simpul induknya. Nah, pohon atau tree itu memelihara dua variabel yang dimana variabel untuk menyimpan referensi ke not akar dan ukuran variabel yang mewakili jumlah total not dari si tree tersebut. Nah, oke, sekarang kita akan mulai coba juga untuk implementasi Python dari struktur pohon biner tertaut. Nah, atau linked binary tree structure. Nah, sekarang kita lihat codingannya. Lalu kita tes untuk ikuti. uh, Dari di sini kita beralih ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita buat kelas lagi yang dimana kelas linked by binary tree. Nah, yang merepresentasikan atau menarik atau mewariskan dari kelas yang namanya binary tree tadi. Nah, yang kita buat sebelumnya. Nah, oke. Jadi di sini kita buat kelas node. Binary tree. Lalu kita buat kelas node-nya. Nah, di sini node-nya itu kelas node-nya itu sini underscore. Nah, node-nya itu kita definisikan slot yang akan kita gunakan. Nah, jadi slot slot. Nah, ada elemen. Setelah elemen itu ada parent. Oke, selanjutnya parent left lalu di sini ada right. Nah, oke. Setelah itu kita buat inisialisasinya jadi def init self element lalu ada parent lalu ada left lalu ada right. Nah, oke. Untuk parent, left, dan right-nya itu kita samakan default-nya itu sebagai none. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita isikan statementnya, kita definisikan setiap ini parameternya sebagai variabel yang akan digunakan. Nah, oke, di sini self._element. Nah, itu sama dengan si elemen. Nah, ini tinggal kita ganti. Ini tuh parent lalu left.
sini tuh kita ganti parent. Parent lalu di sini tuh left ya, sorry, di sini tuh left. Left lalu di bawahnya itu right. Nah, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya sejajar dengan kelas node-nya ini kita buat kelas yang namanya possession. Nah, di sini kelas position. Position. Nah, kelas position ini kita mewarisi dari binary tree dengan kelas position. Berarti di sini kita tahu itu binary tree yang dimana mengambil dari kelas position. Nah, kita isi. Oke, yang dimana kita isi statementnya, yang dimana statementnya ini yang merepresentasi abstraknya dari lokasi tiap-tiap elemen. Nah, yang mana pertama kita definisikan def init. Nah, yang dimana initnya itu ada container dan nah, jadi di sini itu kita buat penginisialisasinya, yaitu self dot container sama dengan container. Nah, lalu kita copy saja. Oke. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk mengembalikan elemen. Nah, di sini kita buat elemen itu def elemen dengan elemennya itu adalah self. Nah, self kita return dulu ya. Kita return self dot underscore node kemudian underscore element. Nah, sekarang kita buat EQ-nya. Kita copy saja. Console underscore EQ. Nah, self dan others. Nah, lalu kita return type dari si ordernya sebagai is type dari si self. Nah, and order node-nya is self dan underscore node. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat hidden utility function. Oke. Sekarang kita sejajarkan dengan class possession. Nah, kita buat di sini def validate untuk memvalidasi ada si self dan juga p. Nah,
Di sini akan mengembalikan simpul yang terkait atau not yang terkait berdasarkan posisi yang valid. Nah, oke. Yang pertama, jikalau if not in, in di mana P, nah self, ingat ini P, itu positionnya P-nya besar, lalu, nah di sini statementnya rise type error, nah kita buat type error yang dimana itu P must be proper, must be proper, position type. Nah, oke. Kalau kita copy, nah tinggal kita ganti. Nah, oke. Jikalau P underscore container is not, nah, nah berarti trace value error. Nas not belong to this container. Ini kita hapus. Nah, lalu di sini lagi not parent. Nah, ini kita hapus dulu. P underscore not, sorry, di sini underscore not. P not terus dot underscore parent. Is P dot underscore not. Nah, trace value error kita copy saja di sini yang ini, lalu kita taruh juga. Nah, lalu P is no longer valid. P is no longer valid. Nah, lalu return. Nah, parent. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita buat fungsi metode untuk mengembalikan posisi yang diwarisi untuk memberikan not atau non jikalau tidak ada not. Nah, def make position
kita save, ini kita oke seperti ini. Nah, sekarang kita return self position. Nah, positionnya itu dari si self dan juga node. Kemudian jikalau node-nya itu bukanlah kosong, nah, aduh, is non else-nya non. Nah, not is not, else not. Oke. Sekarang itu kita lanjut. Nah, kita akan buat binary tree konstruktornya. Nah, berarti di sini masih lanjut. Def init seperti ini. Nah, def init nah, untuk initnya itu cell. Nah, sekarang kita akan membuat inisialisasi binary tree kosong. Nah, berarti di sini self dot underscore root-nya itu sama dengan non, dan juga ini kita copy saja. Nah, terus nah, lalu kita buat selanjutnya itu kita buat public aksesor. Nah, di sini public aksesornya dev itu cell. Selanjutnya kita return itu self dot size. Nah, oke, seperti kurang lebih itu seperti ini. Selanjutnya kita buat fungsi atau metode untuk mengembalikan posisi akar dari si tree atau tersebut. Nah, berarti dengan nama kita copy saja. Root self. Oke, root self. Return self map possession. Return self map possession. Nah, lalu kita self root. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buat parent. Sini parent. Parent self. Nah, selanjutnya not self validate. Validate. Nah, seperti ini. Lalu kita return self make possession not parent. Kita copy saja.
Nah, oke, kita buat def kita buat posisi sebelah kiri dan juga posisi sebelah kanan. Nah, oke, kurang lebih sama. Tinggal kita copy lalu kita ganti. Nah, itu left, left, lalu move back position, not left. Oh iya, di sini no left. Seperti kurang lebih seperti ini. Return self, make position not left, ya validate back, ya. Oke. Nah, ini kita ganti right. That position not right. Ya. Maaf, sepertinya di sini kita salah, kita peran. Nah, iya, seperti ini. Oke, oke, seperti itu, left and right. Nah, selanjutnya, sekarang kita buat num children-nya untuk mengembalikan number of children of possession. Nah, sekarang kita buat def num underscore children si self dan p. Nah, oke, sekarang not self reader. Nah, nah, kemudian di sini kita buka count yaitu sama dengan 0. Nah, oke. Nah, di sini jikalau notnya itu berada di posisi kiri, notnya itu left. Nah, is not non. Nah, maka di sini konnya itu bertambah 1. Nah, oke. Nah, kalau right-nya juga sama, jadi kita copy saja. Right is not right. Nah, oke. Right is not none. Nah, kon plus 1. Nah, oke. Sekarang kita return konnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita buat non-public tree update methodnya.
Dev at root self dan nah self dan nah metode ini akan nah metode ini akan menempatkan elemen si ini untuk akar yang kosong di dalam si tree. Nah, akan mengembalikan posisi yang baru. Selanjutnya kita akan meraih error, value error jika tree-nya itu non-empty atau tidak kosong. Nah, kita langsung saja. Jikalau if self dot underscore root is non highest value error rise value error root x x6 exit x ya. Nah, lalu kita menambahkan ini. Nah, lalu kita di sini kita self rootnya itu sama dengan self node. Nah, si node-nya itu kita akan tambahkan si elemennya si F. Selanjutnya maaf, sorry, selanjutnya itu kita return si self make possession-nya make possession self underscore. Nah, selanjutnya kita buat metode atau fungsi untuk membuat new atau anakan sebelah kiri yang baru untuk sebuah posisi yang akan menyimpannya di dalam elemen dan akan mengembalikan posisi dengan node yang baru. Oke. Nah, oke. Kita copy saja ini. Dan kita ganti. Di left. Add left self PA. Ini kita ganti dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita not self validate. Oh, sepertinya kita copy ini saja. If self validate not left or left is not okay. Sini left. Virtual actions. Nah,
Oke, seperti itu. Lalu kita masukkan shelf size-nya. Nah, di sini size-nya itu yang bertambah 1. Kemudian root-nya kita ganti not left di sini. Nah, not left-nya itu sama dengan dari underscore not-nya sini dan juga not-nya. Nah, kemudian kita return make position not left. Nah, seperti ini. Selanjutnya right, mungkin sepertinya ini sama. Kita copy. Nah, yang dimana itu kita buat child atau anakan dari yang baru yang akan ditambahkan di elemen E. Lalu oke, oh, nah selanjutnya itu return self map position not right. Nah, sini kita ganti right. Lalu di sini right. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buatkan replace. Sekarang kita buat strip. Kemudian not self validate. Nah, kemudian ini yang akan digunakan untuk menggantikan atau merefresh elemen dengan si E ini dan mengembalikan elemen yang baru. Nah, oke, sama kita buat selanjutnya. Oh, kita buat sini. Oh, not. Nah, ini ya variabel yang akan menginisialisasi elemen yang lama. Lalu selanjutnya kemudian kita buat lagi di sini not underscore elemennya itu sama dengan E dan kita return selanjutnya kita return all. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Def delete. Def delete. Self dan juga P. Nah, yang dimana fungsi ini akan mendelete node dari posisi P atau menghapus dan menggantikan child. Ya. Oke, kita langsung saja di sini node sama dengan kita copy saja yang tadi lalu dari si P selanjutnya
if self dan num underscore ya elah. If self dot num underscore children lalu di P lalu sama dengan 2, maka kita raise value error si P-nya itu P has 2 children. Aduh, children ya. Oke, kemudian kita inisialisasikan si childnya child left if nodenya left else not right. Nah, oke, kurang lebih. Nah, jikalau kita buat lagi, jikalau childnya itu tidak kosong, maka si childnya itu dot parent sama dengan not underscore. Nah, kita buat lagi if not itself root. Oke, aku copy saja. If not is nah self dot rootnya itu sama dengan self dot root. If not itself. Nah, oke. Oh, di sini itu sama dengan child. Oke, selanjutnya itu else. Nah, else-nya kita buat di sini parentnya itu sama dengan not dari si parentnya dari if not is parentnya not underscore left, maka si parentnya left sama dengan child. Nah, kalau else berarti si parentnya itu si parentnya itu dot rise
dot right dot right. Nah, all this parent def. Nah, oke. Self. Oh, sepertinya. Oke, di sini self dot size-nya itu berkurang 1, lalu not parent-nya not, lalu kita return node-nya element. Kita perbaiki dulu. Oke, seperti ini ya. Lalu nah, sekarang kita buat lagi attach def attach ada underscore di depannya. Self pt1 itu. Nah, jadi kita node self validate lalu self is type. First type.
Oke, sekarang kita buat metode untuk Print Children untuk menampilkan anak-anak.
Nah, oke, sekarang kita buat yang terakhir, yakni str. Untuk representasi string. Nah, oke, jadi fungsi yang ini mencetak pohon biner. Nah, mencetak pohon biner, oke, mungkin seperti inilah implementasi kodenya. Nah, kurang lebih sangat panjang sekali ya. Nah, jadi biar lebih mengefisienkan waktu, ini kodenya sudah saya ikuti sama persis dan sesuaikan dengan apa yang ada di slide tadi. Nanti eh, dan untuk melihat hasilnya, kita langsung lihat saja di sini. Nah, pertama dibuatkan objek, lalu kita panggil linked binary tree-nya, lalu add root-nya, lalu add left-nya, add right-nya, add left, dan add right-nya lagi. Dan apabila lihat hasilnya itu seperti ini, nah ini root-nya, ini add left-nya, ini add right-nya. Nah, lalu dari ini, Chicago ini kita tambahkan juga add left root-nya Chicago. Nah, kurang lebih seperti ini penggunaan dari linked binary tree-nya. Jadi strukturnya bisa kelihatan. Nah, yang ini root-nya, nah yang ini bawahannya ada left dan right-nya. Lalu ini sininya ada si left Chicago. Nah, Chicago ini memiliki juga fungsi dari kanan kanan em, si Lev Chicago ini merupakan ya dari Baltimore nah dan New York-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dibuatkan objek, kemudian panggil kelasnya, lalu ditambahkan root-nya yang menjadi akar dari pohonnya ke posisi paling atasnya, kemudian ada bawahannya left dan right. Lalu dari bawahan left dan right-nya itu masing-masing memiliki juga bawahan tersendiri. Misalnya bawahannya si garis miring itu ada si ini. Ada X, nah kemudian tambah. Nah, bawahannya X-nya itu ada tambah dan juga 3. Pokoknya si ibaratnya si seperti ini implementasi dari si struktur tree atau pohon tersebut. Nah ya, oke, mungkin sekiranya sampai sini video tentang tree ini
atau struktur pohon dalam struktur data dan algoritma. Semoga apa yang saya paparkan dan implementasikan bisa diterapkan dengan baik. eh, dan mungkin saya tutup dengan maaf apabila ada salah kata, lalu videonya juga kurang jelas dan penjelasannya kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.